Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Afriza, NIM 114. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dasar-dasar penelitian yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Pembahasan pertama yaitu pengertian penelitian menurut para ahli. Menurut Kerlinger, penelitian merupakan proses penemuan informasi secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan teori. Sedangkan menurut MC Milan dan Schumacher, penelitian adalah proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan penelitian. Sugiono mengungkapkan bahwa tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Manfaat penelitian. Di sini saya membagi dua, yaitu untuk peneliti sendiri dan untuk masyarakat. Untuk peneliti biasanya untuk mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi, yaitu sebagai untuk pengabdian masyarakat, untuk kebermanfaatan kepada masyarakat, dan untuk pengalaman diri sendiri. Sedangkan bagi masyarakat dapat membantu untuk memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan, program yang dicanangkan oleh sebuah dinas atau instansi maupun kelompok masyarakat, di mana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari para pelaksana program. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mempunyai sifat deskriptif. Penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini, proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Contoh penelitian kualitatif yaitu kayak seperti pemanfaatan sampah dengan karya seni studi kasus pada pola pergerakan difabel di kota A. Yang kedua ada penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang melakukan investigasi secara sistematis untuk sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan teori hipotesis yang memiliki kaitan dengan fenomena-fenomena alam. Contoh penelitian kuantitatif yaitu seperti pengaruh teknik pembelajaran A terhadap penguasaan bahasa mahasiswa jurusan bahasa di Universitas J. Yang ketiga ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bersifat coba-coba. Kata eksperimen sendiri mungkin sudah tidak asing lagi. Sejak sekolah dasar, istilah eksperimen sudah dikenalkan. Misalnya saja eksperimen membuat roket dari botol bekas dan lainnya. Eksperimen yang bersifat coba-coba ini bertujuan untuk menguji sebuah hipotesis atau untuk mengenali adanya hubungan sebab dan akibat dengan tujuan tertentu. Yang keempat ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian deskriptif lebih fokus pada menjelaskan objek penelitiannya, sehingga penelitian ini akan menghasilkan jawaban dari sebuah peristiwa yang terjadi. Yang kelima ada penelitian campuran. Penelitian campuran adalah penelitian yang menggabungkan penelitian bentuk kuantitatif dan kualitatif. Penelitian campuran ini lebih kompleks dibandingkan penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, karena pada penelitian ini tidak hanya menggunakan atau menganalisis data, namun juga melibatkan fungsi-fungsi dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, penelitian murni. Penelitian murni merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan penelitian secara mendalam untuk mengembangkan teori terhadap suatu fenomena. Yang terakhir ada penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menggunakannya sebagai langkah pemecahan masalah. Penelitian ini umumnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ciri khas penelitian. Penelitian tentunya memiliki ciri dasar yang perlu Anda ketahui. Dikutip dari situs EduNote, berikut ini penjelasan 4 ciri dasar yang dimiliki penelitian. Yang pertama yaitu bersifat sistematis dan logis. Penelitian harus dilakukan dengan cara langkah-langkah yang beraturan serta dibuat secara logis dengan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Yang kedua bersifat ilmiah. Penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta agar bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga efisien dan bermanfaat.
penelitian harus dibuat seefisien mungkin agar mudah dipahami oleh banyak halayak, serta memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, analitis. Penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Tidak hanya itu, hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Proses-proses penelitian. Pertama, mendefinisikan tujuan penelitian. Sebelum kita memulai proses penelitian, langkah pertama yang harus ditentukan adalah tujuan yang ingin kita temukan atau goals. Karena jika hal ini tidak dilakukan, kita akan kesulitan mencapai proses selanjutnya. Yang kedua, desain penelitian. Setelah kita menemukan apa tujuan dan sasaran dalam proses penelitian kita, kemudian menentukan desain dalam penelitian. Banyak desain dalam sistem informasi, misalnya ada use case diagram, activity diagram, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui data apa saja yang akan kita sertakan dalam desain. Yang ketiga, sampling. Sampling atau bisa dibilang teknik sampling adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan setelah menentukan desain apa yang ingin kita gunakan. Sampling di sini bukan berarti kita benar-benar menciplak hasil orang lain, tapi mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil tersebut agar kita bisa mendapatkan referensi dan ide ke dalam proses penelitian desain kami. Yang keempat, pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, kita akan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Teknik yang digunakan bisa apa saja dan membutuhkan banyak referensi guna membantu penelitian yang sedang kita lakukan. Yang kelima, analisis data. Setelah mengambil data yang dibutuhkan, maka kita harus memeriksa data tersebut. Apakah data ini yang kita inginkan atau data ini bisa saja salah dan lain sebagainya. Analisa terhadap data yang sudah kita kumpulkan ini sangat penting untuk dilakukan karena jika tidak, maka bisa saja terjadi kesalahan dalam informasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan pelaporan. Setelah selesai mengumpulkan dan menganalisis informasi, selanjutnya kita perlu membuat kesimpulan dari semua informasi yang kita peroleh. Kemudian membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang kita peroleh kepada yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut dan dapat di-cross-check lagi oleh anggota tim yang lain untuk mendapat persetujuan dan pendapat yang sama. Perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Jika disimpulkan lebih lanjut, metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data, angka dengan instrumen dan alat ukur tertentu. Sementara itu, metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Lain halnya dengan metode kuantitatif dan kualitatif, kombinasi merupakan metode yang digunakan untuk mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis metode teknik analisis data kualitatif. Pertama, analisis konten. Metode analisis konten digunakan ketika kamu harus memiliki pemahaman secara utuh atas data penelitian yang dimiliki. Pada penelitian yang mewajibkan kamu memahami keseluruhan data atau penelitian itu sendiri, maka perlu menggunakan teknik ini. Metode ini akan sangat membantumu. Dalam metode ini, kamu bisa menggunakan kode warna pada tema tertentu. Yang kedua, analisis naratif. Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita, tentunya memuat seluruh bagian penelitian, terutama data yang terkait. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian tentang penilaian, emosi, dan banyak lainnya. Yang ketiga, analisis wacana. Metode yang satu ini terbilang mirip dengan metode analisis naratif. Hanya saja, metode analisis wacana lebih fokus pada konteks sosial, yang mana di dalamnya terjadi interaksi antara subjek penelitian dan peneliti. Yang keempat, analisis kerangka kerja. Metode ini bisa dikatakan sedikit lebih maju dan lengkap dibandingkan dengan metode yang lain. Metode analisis ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain sosialisasi, identifikasi kerangka kerja tematik, coding, charting, pemetaan, dan penginterpretasian. Yang kelima, analisis teori beralas. Metode ini berasal dari analisis suatu kasus atau kejadian guna menyusun teori. Untuk selanjutnya, beberapa kasus lainnya ditambahkan untuk dilihat apakah kasus tersebut dapat mendukung maupun berkontribusi terhadap teori. Jenis metode teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif banyak digunakan pada penelitian yang datanya dapat diukur atau dinumerikan. Data tersebut juga dapat diolah dengan teknik statistik dan komputasi. Statistika amat lekat dengan teknik analisis data kuantitatif. Sebagian besar dalam melakukan teknik analisis data ini pasti selalu menggunakan ilmu statistika.
Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Setiap variabel penelitian akan diberikan deskripsi jika menggunakan metode ini, di mana nantinya setiap variabel akan memiliki nilai sendiri. Yang kedua, analisis statistik inferensial. Berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang tidak membuat kesimpulan, dalam analisis ini kamu diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis ini tepat digunakan jika penelitianmu mengambil sampel dari populasi yang lebih luas. Tidak hanya itu, metode analisis statistik inferensial juga menekankan pada proses generalisasi yang lebih luas lagi. Yang terakhir yaitu analisis diskriminan. Analisis diskriminan didefinisikan sebagai teknik analisis data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data berdasarkan pengukuran variabel. Teknik ini dapat menemukan alasan yang menjadikan dua kelompok bisa berbeda. Selain itu, teknik ini juga dapat menemukan dan mengetahui hal baru dari pengukuran variabel tersebut. Demikian hasil pemaparan mengenai dasar-dasar penelitian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.